Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi seperti kita sudah mengatakan sebelumnya, kita akan kembali ke expository preaching dan kita ya sejak dari em, minggu lalu ya kita mulai dengan kitab Genesis tuh bukan dari pasal yang pertama, tapi kita mulai dari pasal yang ke-32 ya. Nah, sekarang kita melanjutkan yang pasal 33. Pasal 33, saya akan membaca Kejadian 33 dan kita akan teruskan ini ya. Expository preaching dari kitab Kejadian. Saya baca mulai dari ayat 1. Ya, agak panjang sampai dengan ayat 20 ya di situ kita semuanya ya. Elai memberi judul Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rachel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka dan Rachel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan dia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat juga Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rachel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat dan bahwa peserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada Tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi aku berkata, tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir, tetapi Yakub berangkat ke Sukot lalu mendirikan rumah dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanan dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sichem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya lah dari anak-anak Hemor, bapa Sichem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, pagi hari ini, siang, sore hari ini, kami bisa datang beribadah kepada Tuhan dan berkatilah perenungan firman Tuhan ini. Tuhan hadir bersama dengan kami dan menerjemahkan apa yang dikatakan oleh hamba-Mu ini sesuai dengan kehendak Tuhan, menerjemahkannya di dalam kebutuhan jemaat-Mu, di dalam setiap konteks, dan kami boleh bertumbuh menjadi dewasa, semakin dewasa di dalam Kristus. Berkati perenungan ini dari awal sampai dengan akhir demi Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sudah kita minggu lalu kita sudah membahas tentang ini ya, perjumpaan Yakub dengan Allah. Nah, sekarang di dalam bagian ini kita membaca perjumpaan Yakub dengan Esau ya. Ini ada satu komentator yang memberikan judul ya di sini dan saya sangat tergerak dengan
judul atau fokus ini ya. Aduh, ini topik adalah tentang rekonsiliasi, rekonsiliasi. Soalnya kita tahu ini ya, di dalam kehidupan ini kita nggak bebas dari konflik tentunya gitu. Kita nggak bebas dari pertengkaran kadang-kadang gitu ya. Kita bisa saling melukai, kita melukai dan dilukai ya. Kita bisa ada perasaan terluka, mungkin kita yang melukai gitu. Biasanya kalau kita melukai kita nggak terlalu sadar ya, kita rather take it lightly. Tapi kalau kita yang dilukai seperti kayak kita lebih apa ini lebih take it seriously gitu ya, lebih dalam gitu. Ya ini bagian daripada kehidupan manusia, ya. Tapi ini ya, apa kalau kita percaya kepada Kristus, ya percaya pada Injil Kristus, maka ini ya aspek yang harusnya tersentuh di dalam kehidupan kita itu adalah human relationships ya. Itu baru kita mengatakan gospel itu sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan saudara dan saya ya. Bahwa kekristenan itu bukan cuma retorika, saya bukan gitu. Karena kalau kita bilang kita percaya kepada Injil, kita mungkin memberitakan Injil, tapi kita sendiri nggak menghidupi narasi Injil. Ya. Injil seperti nggak merubah kehidupan kita. Kita dikuasai oleh dendam, ya. Kita dikuasai oleh apa ini pride. Kita nggak mau minta pengampunan, ya. Atau kita nggak mau mengampuni, like and dislike, ya, partiality, apa keberpihakan, ya, memandang muka dan sebagainya. Ini seperti kayak Injil itu sebetulnya berkuasa nggak sih di dalam kehidupan kita? Gitu pertanyaannya. Sekali lagi ya saya, kekristenan ini bukan hiasan gitu, bukan ornamen, bukan dekorasi, bukan saya. Ini bukan pajangan, bukan ya. Bukan apa ini pajangan itu ya, bukan sesuatu yang esensial, substansial kan ya di dalam kehidupan kita. Namanya pajangan itu boleh ada, boleh nggak ada. Ya kalau ada mungkin lebih bagus lah ya, lebih ada dekorasi. Tapi nggak ada juga rumah kita nggak ambruk kan ya. Tapi kekristenan itu bukan pajangan, saya bukan gitu, bukan. Kalau Injil itu nggak hidup di dalam kehidupan kita, ya ambruk. Ini kehidupan kita tuh ambruk, rumah kita ambruk. Karena kekristenan bukan pajangan, saya. Ini adalah fondasi kehidupan. Ya, ini segala-galanya. Ini adalah sesuatu yang seharusnya menguasai kehidupan kita sepenuhnya, saya. Bukan kita pilih aspeknya, gitu. Bukan kita tentukan, oh oke, kalau bagian ini, aspek ini saya mau Injil berkuasa. Bagian ini saya kayaknya nggak perasaan saya harusnya berkuasa, gitu. Misalnya ya, atau muka saya, atau whatever, gitu. Bukan deh, saya bukan. Tetapi Injil harus menguasai semuanya. Dan saudara melihat di dalam bagian ini, ya precisely di dalam bagian ini, saudara mendapati bagaimana ya seorang Yakub ya yang akhirnya direconciled ya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dan akhirnya dia di sini dibawa kepada dimensi horizontal. Ini dia reconciled ya dengan his own brother. Ya. Sudah istilah brother, sister gitu ya, brotherhood ya, sisterhood. Ini bukan istilah yang enteng ya, sejak dari cerita pertama sudah melihat di situ kesulitan Kain dan Habel kan ya, ada pembunuhan di sini, ada kebencian terhadap yang namanya saudara. So saudara ini apa gitu artinya? Ya bukan kebetulan juga body of Christ itu kita menyebut orang-orang percaya yang lain itu sebagai saudara, saudari seiman ya. Karena seringkali dengan saudara, yang namanya saudara, dengan sesama manusia, ya kita nggak bisa reconcile, ya saya. Bagaimana kita bisa menjadi saksi ya, di dalam hal ini, gitu, bagi orang-orang yang ya belum mengenal Tuhan. So, saudara melihat di dalam perjumpaan Yakub dengan Allah, di situ kan nggak bisa apa ya dianggap gampangan gitu ya, nggak bisa dianggap gampangan kesulitan itu gitu. Saya pinjam istilah ini ya, satu apa ini commentary. God will not be taken lightly or easily. God will not be taken lightly or easily. Memang Allah itu kasih ya, Allah itu panjang sabar, Allah itu merciful, compassionate, betul, betul. Tapi bukan berarti terus kemudian kita boleh take him lightly atau easily ya. Sudah membaca di dalam cerita pertemuan itu. Ya, Yakub pincang akhirnya ya, crippled. So, rekonsiliasi, iya. Tapi, again, pakai istilah komentator ini ya, no cheap reconciliations. No cheap reconciliations. Nah, inilah saya sering kali yang terjadi dalam kehidupan kita ya, kehidupan saudara dan saya. Kita mungkin bukan nggak mau rekonsiliasi, kita mau sih rekonsiliasi. Tapi model rekonsiliasi kita itu nggak betul-betul menyelesaikan masalah. Misalnya, saya ya udah biarin aja gitu ya, ntar beberapa bulan juga lupa gitu, masa dia masih ini sih apa sakit hati terus, kan keterlaluan gitu misalnya. Jadi kita by pending gitu ya, saya dengan dipending, dibiarin gitu, terus kita menganggap nanti waktu akan menyelesaikan. Saudara, di dalam bagian Alkitab mana ya mengatakan waktu adalah penebus, itu di mana gitu?
Di mana saya kasih tahu saya ya, penebusmu ialah waktu. Di mana ya saya, ada ayat mana saya ada bilang waktu itu penebus gitu. Di mana dikatakan di dalam Alkitab bahwa waktu itu adalah our mediator yang akan reconcile ya, reconcile kita dengan Allah, dengan sesama. Penebusnya namanya the time gitu misalnya. Nggak ada kan saya? Nggak ada, itu prinsip itu nggak ada. Tapi heran deh saya, katanya kita orang orang percaya. Kita katanya percaya kepada Kristus, the mediator ya. Tapi di dalam kehidupan waktu kita ada konflik ya, kita itu mengharapkan the time ya sebagai juru selamat gitu, dengan berjalannya waktu nanti orang toh lupa ya, dalam kurung ya, nggak pakai istilah ini sih ya, nanti akan ada terjadi penebusan ya, ada redemption by berjalannya waktu. Enggak, sudah enggak ada. Waktu enggak disalib di atas kayu salib ya, tidak gitu. Waktu itu enggak mati bagi saudara dan saya, yang mati bagi saudara dan saya itu Kristus. So, again, Tuhan tidak akan be taken lightly ya. Ini benar sekali ya, saya. Saudara harus menyelesaikan itu bersama dengan Tuhan, bukan bersama dengan berjalannya waktu. Dan masih banyak saya variasi-variasi yang lain, saya nggak usah jabarkan lagi ya. Kadang orang nggak betul-betul menyelesaikan itu. Rekonsiliasinya jadi rekonsiliasi yang murahan ya. Coba baca kembali cerita Yakub ini. Apa yang terjadi? Dia crippled, ya, crippled. Dia dibikin pincang ya. Tapi bukan cuma dipincangkan sih ya, dipincangkan iya, tapi dia juga diberkati. Nah ini loh saya, ini kan kita sudah bahas kan ya di dalam pertemuan sebelumnya. Dua hal ini ya, berkat bukan tanpa pincang, tapi pincang yang diberkati. Ya sudah kan ya, saya nggak akan mengulang di sini. So, dengan adanya kepincangan ya ini ya ini keterlukaan, bahkan seumur hidup lagi ya. Di situ justru Tuhan mendatangkan berkatnya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian kan katanya Paulus. So, rekonsiliasi iya, tapi bukan rekonsiliasi yang murahan. Bukan rekonsiliasi yang tanpa bayar harga. Karena itu, ya bukan Kristen ya, saya. Bukan gitu. Nggak tahu itu ajaran dari mana. Gitu. Yang penebusnya waktu gitu tadi loh saya. Itu juga nggak tahu itu ajaran dari mana. Itu bukan dari Alkitab, bukan. Perhatikan sekali lagi ya, Yakub diberkati bukan tanpa pincang itu tadi gitu. Nah, kenapa saya rekonsiliasi ini nggak bisa murahan? Sebetulnya jawabannya sederhana. Karena Allah ya, yang saudara dan saya harus berurusan dengan Dia, yang harus berhadapan dengan Dia, itu adalah Allah yang Maha Kudus. Oh ya, Dia compassionate, merciful, loving, ya, slow to anger, betul, betul. Tapi at the same time dia most holy, most holy. Saudara nggak bisa hanya mengambil atribut Allah yang loving, compassionate, merciful, tapi terus kemudian kita kehilangan ya pemahaman, penghayatan atribut holiness of God. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Itu mau kita gitu ya. Jangan-jangan kita bukan menyembah Allah yang sejati, tapi menyembah proyeksi kita, seperti kita sudah sering katakan ya. Apa itu proyeksinya? Ya ini Allah yang loving saja, tapi nggak boleh holy. Kita mau naik Allah yang always merciful, compassionate, but saya nggak suka dengan atribut holiness gitu. Bisa nggak sih nggak usah bagian ini? Allah yang ompong gitu ya. Ya bukan Allah lah itu saya. Itu bukan Allah. Gitu. Allah yang di dalam kitab suci pasti bukan itu. Gitu. Allah yang nggak boleh marah ya. Allah yang nggak boleh ada anger sama sekali ya. Karena compassionate, merciful dan sebagainya. Sudah, Alkitab mengatakan dia slow to anger. Istilah slow to anger itu memang slow to anger. Betul, dia slow to anger. Tapi slow to anger juga mengatakan bahwa dia bisa angry ya, saya, tapi slow memang to anger. Kalau dia nggak bisa angry sama sekali, ya nggak akan ngomong slow to anger, terus ya. Poinnya apa ya ngomong slow to anger, padahal nggak ada kemungkinan sama sekali dia bisa angry gitu. So, renungkan bagian ini. Tapi sekali lagi, kenapa tuh dia angry? Kenapa dia angry ya? Karena dia holy, ya. Karena dia most holy. Ya, saudara dan saya perlu bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Allah, bukan hanya Allah yang loving ini, tapi sekaligus juga Allah yang most holy. Ya. Sesungguhnya orang yang sungguh-sungguh mengenal karakter belas kasihan, cinta kasih Allah, itu adalah orang-orang yang sungguh mengerti most holiness of God. Nggak bisa dipisahkan, saya. Kita nggak bisa bertumbuh hanya memahami, oh saya makin lama makin mengerti loh, Tuhan itu loving. Tapi kita nggak makin mengerti bahwa Tuhan itu holy. Nggak ada sudah itu, nggak bisa. Gitu. Seperti waktu kita membicarakan tentang buah roh ya.
Waktu kita di retreat ya, sudah disinggung di sini ya, di retreat. Nah, kita nggak bisa cuma bertumbuh di dalam buah roh, aspek kasih, tapi kita nggak ada sukacita yang bertumbuh. Nggak bisa, saudara. Kita bertumbuh di dalam sukacita, tapi nggak semakin menguasai diri. Nggak bisa, saudara. Itu berarti nggak bertumbuh gitu. Kita nggak bisa memecah-mecahkan begini ya, separated itu ya, 9 aspek ini nggak bisa gitu. Either kita bertumbuh di dalam semuanya, bertumbuh ya, atau kita nggak bertumbuh. Nggak ada itu bertumbuh cuma di dalam aspek 1, 3, dan 7 atau apa gitu. Nggak ada pilihan itu, saya. So, kembali lagi, saya. Kalau sudah bertumbuh, sudah akan bertumbuh ya, saudara dan saya akan bertumbuh di dalam pemahaman the love of God, tapi juga pemahaman the holiness of God. Ya. Dan ini saya di dalam cerita ini yang indah adalah ini pakai motif wajah, wajah ya. Ada satu filsuf postmodern namanya Emmanuel Levinas ya, itu dia mengembangkan tentang filosofi wajah ya. Menarik ya, saya. Karena dia sendiri adalah ini ya, orang yang sangat dipengaruhi oleh Judaism. Jadi ini terreflected di dalam filosofinya ya. Tapi saya bukan mau ini bahas pikirannya dia, kita mau bahas ini ya, Genesis bagian ini. Sudah melihat di sini ya, beberapa kali itu muncul istilah wajah ya. Misalnya Yakub mengatakan, aku telah melihat Allah ya. Wajah Allah, face to face bahasa Inggris saya ini susah diterjemahkan. Oh, muka dengan muka ya. Aku telah berhadapan dengan Allah muka dengan muka, tetapi aku tertolong, nyawaku tertolong, aku nggak binasa. Ya. So ini saya, apa ini artinya? Melihat muka Allah atau melihat Allah muka dengan muka. Ini berarti bicara tentang kekudusan Tuhan. Makanya langsung disambung dengan kalimat, tetapi nyawaku tertolong, tetapi aku tidak binasa. Ya. Karena apa, saya? Karena perjumpaan dengan muka Allah itu harusnya menghanguskan, saya. Itu membinasakan. Nah, ini ya baru kita mengerti mercy of God itu di sini, saya. Waktu kita menyadari saya harusnya binasa, ya. Saya harusnya ini mati berhadapan dengan Allah, tapi saya enggak loh. Berarti saya mendapatkan belas kasihan Allah, ya. Nah, ini baru kita the depth of our understanding of the mercy of God ya, itu kita baru jelas ya. Justru kalau kita mengerti how dangerous ya perjumpaan dengan Allah the most holy itu, sekali lagi ya, kalau saudara nggak mengerti kedalaman kekudusan Allah ya, kita nggak akan terlalu mengerti ya belas kasihan Allah. Nah, kita pikir ya iyalah ketemu dengan Allah ya pasti nggak binasa kan, dia merciful kan, dia loving ya, saya nggak akan pasti nggak biasa kan, saya pasti diampuni ya. Ini loh saya, spiritualitas entitlement kayak begini ya, ini yang namanya take God lightly or easily itu ya begini, ini persis namanya taking God lightly atau easily ya. Tapi Yakub tidak, Yakub tidak. Saudara melihat di sini ya, perjumpaan ini ya, dia sadari bahwa sama seperti Yesaya ya, saudara mendapati juga ini di dalam cerita Petrus juga ya, itu yang dia merasa tidak layak, minta Tuhan itu menjauh karena dia orang berdosa. Sama saya. Ini orang-orang yang mengerti mengenal Tuhan, responsnya sama di dalam hal ini ya. Mereka sadar bahwa mereka harusnya binasa dan bahwa mereka tidak layak ya untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Nah, di sini ya saya kembali ya, motif wajah ini ya, face to face, termasuk juga dengan ketakutannya dia berjumpa dengan wajah Esau, tapi terus kemudian karena dia sudah bergumul dengan Allah, akhirnya waktu dia berjumpa dengan Esau, dia bisa mengatakan melihat engkau seperti melihat wajah Allah, begitu kan ya. Mungkin wajah lagi kan ya. Kenapa ini motif wajah diangkat ya? Karena Yakub itu perlu dibentuk, dikuduskan ya, disanctified di dalam kehidupannya, bertumbuh ya di dalam pemahaman akan kekudusan ilahi ini. Sekali lagi ya, dengan motif face. Ya. Ini bukan suatu abstrak, saya bukan. Pertobatan saudara dan saya ya itu pertobatan yang dalam, yang sungguh-sungguh ya, itu nggak mungkin terjadi tanpa kita berhadapan dengan wajah Allah. Nah, ini yang membedakan kekristenan dengan moralisme ya, saya. Moralisme itu bisa mirip kekristenan loh, saya. Saudara mungkin dengar cerita-cerita Alkitab, wah ya luar biasa ya Daniel. Waduh, iya ya sini apa sini Daud ini memang gitu. Atau di sini Yakub gitu misalnya ya. Or even Kristus ya. Tapi saudara nggak bergerak di dalam batasan imitation belaka gitu. Peneladanan, teori peneladanan. Menjadi orang-orang yang lebih baik. Ya ini moralisme gitu. Yang nggak ada di sini apa saya? Yang nggak ada di sini adalah perjumpaan dengan wajah Allah yang Maha Kudus, itu nggak ada.
So, saudara bisa tertarik di dalam kehidupan yang let's be more like David, gitu ya. Mari kita menjadi lebih seperti Yakub. Mari kita menjadi seperti Kristus, even gitu ya, Kristus. Tapi nggak ada perjumpaan dengan wajah Allah yang membawa saudara kepada perasaan keberdosaan itu loh. Nggak ada bagian ini, nggak ada. Totally absent, saya. Hati-hati ya, saya. Itu bukan jalan ke Kristus, bukan jalan Tuhan, saya. Bukan. Itu bukan narasi Kristen, itu narasi asing sebetulnya itu ya. So, balik lagi pada cerita ini. Sudah akan mendapati di sini bahwa Yakub itu berhadapan dengan Allah, muka dengan muka, meaning dia sadar ya. Dia sadar. Dia berdosa dan Allah yang dengannya dia berhadapan kan tanah ya. Siapa nama dan dia jawab kan ya. Ini confession kita sudah bahas kan ya, confession of sin. Yakub ya. Lalu terus Tuhan memberikan new identity. Inilah pengampunan dosa. Nah, setelah peristiwa ini saya ada yang menyusul. Ini perjumpaan dengan Allah yang Maha Kudus ya, muka dengan muka. In the presence of God ya, di dalam kekudusan Allah ini ya. Nah, disinilah saya kita terus kemudian jadi sadar. Iya. Ternyata di dalam hidup saya belum reconcile tuh. Dengan ini dengan itu ya. Justru dari perjumpaan kita dengan Allah yang Maha Kudus ya, kita jadi sadar bahwa kita ini not yet fully reconciled ya dengan sesama kita, bahkan saudara seiman, bahkan. Perhatikan ya, saya. Di dalam kehidupan saudara dan saya, kalau kita nggak suka meditasi kekudusan Allah ini ya, buat kita ini terlalu berat ya, ini akhirnya kita nggak terus sadar. Kita pikir hidup di dalam dunia ini nggak reconcile dengan anyone juga nggak apa-apa loh. Apalagi kita bisa ya iyalah dia jahatnya kayak begitu. Ya iyalah, coba dia orangnya sudah melakukan ini ya Pak, ketidakadilan ya. Dia sudah menyakiti saya seperti itu ya. Dia pernah memfitnah saya, dia pernah menipu saya ya. Dia utang nggak baik. Wah, jauh sekali sudah daftar deh gitu ya. Luar biasa ini gitu. Dia pernah menggosipin saya dengan apa ini pengertian-pengertian yang kacau dan sebagainya, sengaja menjatuhkan saya, ini melakukan karakter asasinasi dan sebagainya itu ya. Lalu kita bisa ada semacam ini saya justification ya, saya nggak harus reconcile memang dengan orang seperti ini gitu. Kalau bisa ya dia ke neraka sekalian gitu ya. Sekali lagi ya saya. Kalau kita berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus ya, kita akan dibawa kepada pengenalan bahwa kita not yet fully reconciled loh, dengan semua orang. Dan saudara dan saya nggak bisa melarikan diri. Either kita di dalam posisi Yakub ya, yang perlu pengampunan, yang perlu mendapatkan pengampunan dari saudara seiman kita ya, karena kita memang ada guilt. Atau kita dalam posisi Esau di sini ya. Sudah kita sering bahas seperti ini. Waktu saudara membaca firman Tuhan, sudah bisa menempatkan diri saudara kok di sini ya, mau di Esau atau di Yakub atau mungkin di keluarganya atau even di dalam posisi Tuhan ya. Dan kita bisa belajar di sini. Nah, sekarang kita menempatkan dalam posisi Esau ya. In the place of Esau, what can we learn di sini? Ya jadi forgiving brothers, right? Either saudara yang perlu forgiveness from your brother or sister, or you are the one who needs to forgive your brother and your sister ya. Yang mana ini saya? Nah ini ya saya, inilah saya yang dikatakan termasuk di sini ya saya. Ini again saya kutip ini apa commentary. I think ini kalimat ini sederhana tapi beautiful ya. And in the forgiving brother there is something of the blessing God. Ya. Sekali lagi saya, in the forgiving brother there is something of the blessing God. Ya, Yakub kan minta ini kan blessing dari Tuhan kan. Kecuali engkau memberkati aku tidak akan melepaskan engkau pergi. Nah, kita sudah bahas ya di minggu lalu, kita bisa tafsir macam-macam ya ini. Blessing ini apa? Tanah yang banyak atau apa ya, keturunan ini termasuk sih memang gitu ya. Kita tahu Yakub memang betul-betul diberkati juga even materially oleh Allah. Jasmani. Tapi yang kita mungkin agak jarang untuk apa ini namanya mengaitkan, yaitu forgiveness. Forgiveness itu blessing, blessing. To be forgiven itu blessing. To be able to forgive itu juga blessing, blessing. Sudah jangan nggak mengaitkan blessing dengan forgiveness ya, karena ya Kristus mati di atas kayu salib itu what a great blessing.
Salah satunya yang sangat penting adalah forgiveness of your and my sins. Pengampunan dosa-dosa itu loh, pengampunan dosa kita. Ini ya bukan sesuatu yang apa kaleng-kaleng ya, bukan gitu. Ini sangat important di dalam kehidupan Kristen. Dan sekali lagi ya, bagaimana kita menghidupi ini dulu narasi Injil ini. Sebagaimana di dalam Kristus kita diampuni. Lalu apa artinya di dalam kehidupan ini saya diampuni dan mengampuni, ya, mengampuni dan diampuni. Again, in the forgiving brother, there is something of the blessing God. Bukan cuma something of the blessing from God, tapi of the blessing God. There is something of God Himself. Diri Tuhan sendiri di sini yang memberkati itu. Dinyatakan dengan apa sih? Dengan ya pengalaman being forgiven dan juga forgiving, mengampuni. So waktu Yakub berjumpa dengan Allah, ya, dia kan seharusnya mati, tapi dia disisakan, ya, dia di spare, ya, dia di apa sih bahasa Indonesia susah terjemahannya, dia di spare, apa hidupnya itu di spare, ya, dia ya nggak mengalami kematian gitu ya. Dan juga ini dengan Esau ya, yang dia ketakutan dia bisa dibunuh itu ya, dan ketakutannya real, sangat beralasan juga ya, bukan karena dia sekedar paranoia, mungkin memang ada paranoia, tapi kan memang dia betul-betul berdosa ya, pernah menipu Esau. Tapi sudah melihat di dalam perjumpaan dengan Esau, dia juga tidak dibunuh. So, sudah melihat di sini ada gambaran yang paralel ya. Berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus, tidak binasa, tapi despair ya. Dibelas kasihani. Berjumpa dengan orang yang bersalah, ya, tapi despair, diampuni. Nah inilah ini cerita komunitas Kristen. Maka saudara boleh ini ya sangat berhati-hati dengan narasi yang lain yang bisa merusak, ya, yaitu komunitas yang gak ada belas kasihan. Komunitas yang gak bisa mengampuni. Komunitas yang memojokkan orang yang berdosa. Ya. Kita bukan berarti terus kemudian mentoleransi dosa. Bukan itu, poinnya bukan di sana ya. Kita membenci dosa betul gitu. Tapi kalau kita nggak bisa mengampuni orang yang berdosa ya, terus menjadi komunitas yang highly exclusive, self-righteous dan judgmental, ya inilah kegagalan kesaksian komunitas Kristen. Katanya Kristen tapi kayak nggak ada Injilnya. Nggak ada Injil yang mengubah kehidupan kita. Bagaimana ya ini sedih sekali. Gitu. Nah, sama sekali lagi ya, seperti Yakub yang dipukul ya, pangkal pahanya oleh Allah dan dia pincang ya, limping, crippling ya. Tapi itu bukan kematian kan ya. Bukan berarti kematian untuk Yakub. Sama di sini ya, ya. Saudara bisa melihat paralelnya gitu ya. Sebagaimana di dalam dipincangkan itu dibuat pincang, dia tidak mati, tapi diampuni dan diberkati juga bukan berarti murahan. Sudah mengerti nggak ini ya? Sekali lagi ya, saya mungkin kalimatnya agak sulit ya. Jadi di dalam pincangnya Yakub ya, itu bukan tidak ada berkat. Karena kalau nggak ada berkat, pincangnya akan membawa kepada kematian, ya kan ya? Dipukul bukan cuma pincang, mati ya, saya. Tapi sudah lihat ini sisi yang lain ya. Di sisi yang lain ya, berkat Allah itu bukan murahan, bukan tanpa assault, ya, bukan tanpa pembentukan, ya, bukan tanpa pangkal paha yang dibuat pincang itu. Nah ini loh ini menjamin bahwa blessing of God itu nggak pernah murahan gitu. Ada sesuatu ya yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita yang can be painful, even hurting. Tapi ini hurting yang healing sebetulnya gitu. Nah kita maunya kan ini model kekristenan yang kalau Tuhan mengampuni itu nggak ada hurtnya, nggak ada painnya dan sebagainya. Saudara model kayak begini berarti juga nggak ada salibnya dong. Yesus juga nggak usah mati kali ya. Atau sudah pikir, ya kan justru Yesus yang mati. Saya maunya Yesus yang sakit. Saya nggak usah lagi ada ini, ada pincang-pincang. Kan sudah ditanggung Yesus katanya. Wah ini gimana ya saya menghayati kekristenan kayak begini. Mau kita sendiri gitu. Ya biar Yesus yang pikul salib, saya nggak usah ada salibnya lagi. Kan Yesus yang mengalami semuanya itu untuk saya. Loh, kok gini saya? Ini apa ya dasarnya? Gitu. Dasar Alkitabnya di mana ini berpikir seperti ini? Gitu. Sekali lagi ya, perhatikan ya poin ini ya saya. Crippling gitu ya,
pincang ini. Bukan tanpa blessing of God, bukan tanpa belas kasihan Tuhan. And yet blessing of God juga bukan tanpa pincang. Ya. Kembali kepada ayat yang tadi ya, salah satu ayat yang memang ini ya, agak sulit ini. Apa sih artinya waktu Yakub mengatakan melihat mukamu seperti melihat muka Allah gitu ya. Ini ya Bang, kan sudah membaca seperti itu ya. Melihat mukamu bagiku serasa melihat muka Allah, serasa melihat wajah Allah. Ini apa ya artinya kalimat ini? Bahasa Indonesia terjemahan bagus ya, dengan mengatakan ini ya, seperti itu berarti tetap membedakan. Ini bukan berarti wajah Esau itu adalah wajah Allah, tetap ada perbedaan di sini ya. Jadi nggak dikacaukan ya. Ini nggak confused, tetap ada ya qualitative difference pasti antara Esau ya wajahnya dan Allah wajahnya ya. Tapi on the other hand ya, dengan ada kata seperti itu kan berarti merelasikan ya di sini ya. Perjumpaan dengan wajah Allah, perjumpaan dengan Allah, muka dengan muka, itu nggak bisa membawa, salah ngomong. Perjumpaan dengan wajah Allah itu nggak bisa tanpa perjumpaan dengan wajah sesama kita. So, di sini ada semacam overlap ya, again kalau boleh pinjam istilah di dalam komentar ya. Ada semacam overlap. Hati-hati dengan kekristenan yang katanya reconcile dengan Tuhan, gitu. Katanya suka bergaul dan memandang wajah Allah, tapi buang muka dengan wajah sesama. What kind of Christianity ya ini ya? Kekristenan apa sih ini, Nggak ada loh, seperti itu di dalam kitab suci nggak ada. Gitu. Memandang muka, katanya memandang wajah Allah, tapi memandang muka manusia maksudnya. Itu pasti bukan memandang wajah Allah. Orang yang memandang wajah Allah nggak memandang muka manusia, tidak. Gitu. Dia nggak akan buang muka terhadap mereka yang ya dianggap miskin atau siapa sih orang ini gitu ya, bermasalah, gitu. Troublesome, berdosa dan sebagainya. Terus kita buang muka. Gitu. Ini orang betul-betul mengerti nggak sih perjumpaan dengan wajah Allah itu apa? Gitu. Sekali lagi ya, kalau kita betul-betul berjumpa dengan Allah dan wajahnya ya, itu kita akan dibawa untuk berhadapan dengan wajah saudara kita. Seperti cerita Yakub di sini loh. Yakub berhadapan dengan Allah muka dengan muka. Setelah itu dia bisa menghadapi wajah Esau. Waktu dia menghadapi Esau dan wajahnya, dia bisa mengatakan kalimat melihat mukamu seperti melihat wajah Allah. Ya ini namanya reconciliation. Inilah saya reconciliation. Reconciliation itu bukan saya selesaikan di hadapan Tuhan, saya tahu sudah menyelesaikan dengan wajah Allah, tapi setiap kali saya lihat dia, saya buang muka saja gitu. Toh saya sudah itu bukan reconciliation, bukan. Reconciliation apa ya seperti ini? Kita nggak bisa mengampuni dan nggak bisa diampuni juga. So, perjumpaan dengan wajah Allah ya, dengan kata lain, itu membawa kita untuk berjumpa dengan wajah saudara kita, saudara atau saudari. Ini namanya perjumpaan dengan wajah Allah. Makanya dikatakan seperti melihat wajah Allah. Jadi perjumpaan Yakub dengan Esau wajahnya ya itu adalah karena dia memang sudah menikmati perjumpaan dengan Allah dan wajahnya itu. Membawa dia kepada perjumpaan yang reconciled dengan wajah saudaranya. Terakhir saya, ini perspektif New Testament ya. Seperti biasa kita merenungkan bagian ini ya. Komentari mengajak kita untuk melihat 2 Korintus 5 ya. Ini rujukan yang indah ya. Kalau sudah membaca di 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21 di situ ya. 5 ayat 16 sampai 21 ya. Itu bicara tentang ministry of reconciliation ya, ministry of reconciliation. Saya baca dari ayat 16 ya, Paulus. From now on, therefore, we regard no one according to the flesh. Even though we once regarded Christ according to the flesh, we regard him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Seperti Yakub di sini yang diberikan new identity, new creation. Ya. The old has passed away. Behold, the new has come.
All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and give us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Sudah melihat di sini ya, di dalam kehidupan Paulus di situ, dia membawa pelayanan pendamaian ini, Ministry of Reconciliation. Pertama, manusia yang belum berdamai dengan Allah perlu diperdamaikan dengan Allah di dalam Kristus. Dan hanya di dalam Kristus, karena hanya Kristus yang bisa mendamaikan kita dengan Allah. Kematiannya di atas kayu salib itu ya, itu mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Nah, setelah ini Yesus, setelah ini, atau bersamaan dengan ini katakanlah ya, itu kita nggak bisa menghindari direconcile dengan brothers and sisters. Maka ada mandat ya, mandat untuk rekonsiliasi horizontal ini, ya, itu segera mengikuti. Persis seperti di dalam cerita Yakub ini, ya. Dia akan reconcile dengan Allah, dia given new identity, bukan lagi the old Jacob, tapi now the new Israel, ya. Yakub yang baru, Israel, new identity, new creature, new creation. Created by God himself, recreated, ya, recreation, regeneration, ya, lahir baru di dalam istilah perjanjian baru. Ini apa artinya? Artinya ya ini sekarang terus kemudian dibebaskan. Ini freedom ya, freedom to forgive, freedom to be forgiven kalau boleh menyambung tema retreat yang lalu ya, the freedom to forgive, freedom to be forgiven, freedom to love, ya. Bukan lagi fear, tapi freedom to be courageous, ya. To meet our brothers and sisters. Bukan fearfully, ya. Bukan anxiously, tetapi with hope, with love, ya, dengan expectation dikasihi dan mengasihi ini, ya. Forgiving and being forgiven. Terakhir ya, terakhir. Karena kita dicintai ya, kalau menurut cerita ini ya, itu ada kaitannya dengan melihat. Nggak mungkin kita mencintai tanpa melihat, itu nggak mungkin. Memang ada orang bisa melihat, tapi melihat dengan judgmental gitu, bisa memang ya. Tapi saudara nggak mungkin mencintai tanpa melihat. Ya. Melihat bisa tanpa mencintai. Tapi orang mencintai itu nggak bisa dipisahkan daripada melihat. Ya. Dan di sini dalam cerita ini, ini beautifully melihat wajah Esau. Yakub melihat wajah Esau. Tadinya dia melihat dengan penuh ketakutan, ya. Membayangkan penglihatan itu dengan penuh ketakutan. Menurut saya pasti dibunuh gitu ya. Karena memang saya sudah bersalah. Tapi di sini sekarang dia melihat di dalam kasih Allah. Melihat Esau pun juga melihat Yakub di dalam hal ini ya, juga dengan pengampunan. Pengampunan yang juga nggak mungkin tanpa Allah di situ ya. Esau bukan mengampuni dari dirinya sendiri, tapi ini juga adalah anugerah Tuhan ya. Saya nggak masuk kepada jadi sebetulnya Esau orang pilihan atau tidak. Menurut saya pertanyaan itu nggak terlalu menarik itu ya. Anyway, sudah bisa baca di dalam kitab Roma, itu cukup jelas jawabannya gitu ya. Tapi poin yang mau kita katakan di sini ya, ini loh, apa mengampuni dan diampuni ya. Even kalaupun terjadi asymmetrical ya, katakan pun ya, sampai akhirnya Esau itu nggak betul-betul diselamatkan, which likely seperti itu karena kita baca dalam kitab Roma ya, itu pun juga sudah melihat ya, sebagai Yakub ya, itu bukan urusannya Yakub. Urusannya Yakub adalah tetap mendapatkan pengampunan Allah ya melalui Esau itu ya, bahwa akhirnya Esau itu sebenarnya dia mengampuni tulus atau nggak tulus ya, kok mengampuni tapi akhirnya tetap nggak itu bukan urusan kita, saya nggak usah masuk ke sana, nggak ada poinnya saya mempelajari bagian ini gitu. Yang ada poinnya itu adalah bagaimana saudara berrelasi ya dengan Allah, berrelasi dengan saudara seiman, ya, berrelasi dengan sesama, ya. Termasuk kalau sesama itu akhirnya diselamatkan itu bukan urusan saudara, sama sekali bukan urusan saudara. Urusan kita adalah to forgive and to be forgiven. Ya, ini saya. Dan orang yang mengerti, mencintai dan dicintai ya, saya. Itu berani melihat.
Kalau kita mencintai seseorang, ya, kita nggak mungkin nggak melihat kebutuhannya, nggak mungkin. Bagaimana sudah bisa mencintai tapi kita buang muka? Mana mungkin ya. Kita mencintai tapi kita buang muka. Demikian juga kita bisa mengatakan sama ya. Saudara nggak mungkin dicintai oleh orang yang buang muka terhadap saudara kan? Ya dia berarti nggak mencintai lah gitu. Tuhan mencintai, dia menghadapkan wajahnya. Ini benediction ya. Setiap minggu kita mengatakan Allah itu menghadapkan wajahnya kepadamu. Ya. Memberi engkau kasih karunia, memberi engkau damai sejahtera. Ya. Allah sendiri memandang kita, menghadapkan wajahnya. Itu namanya dia hadir di dalam His loving kindness. Ya, di dalam cinta kasihnya, di dalam kasih setianya. Itu artinya mencintai. Mencintai berarti melihat. Mari kita merayakan spiritualitas ini di dalam kehidupan kita ya, dengan mencintai, dicintai, berarti kita lebih melihat ya, orang buta yang disembuhkan, yang tadinya nggak bisa melihat, sekarang jadi bisa melihat ya, melihat Allah yang wajahnya itu menyegarkan kita, tapi juga melihat wajah dari saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam Kristus. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami renungkan pada hari ini, dan kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menghidupkan firman ini di dalam hati kami, sehingga kehidupan kami sungguh boleh ditransform oleh kuasa Injil, oleh kuasa-Mu yang bekerja melalui pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan. Tolong supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam anugerah-Mu, dan berkati perjalanan kehidupan kami mengiring Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.